Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim PBL TRM 610B Malam akan mempresentasikan proposal bisnis Karsa Visual. Perkenalkan, saya Dela Septia. Saya Vanessa Farifah. Saya Maulana Irsyad. Saya Tony Yahya. Saya Muhammad Anissa Putra. Slide pertama yaitu membahas bab 1 pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap foto dan video yang berkualitas sebagai media dokumentasi untuk promosi, branding, dan publikasi. Namun masih banyak individu maupun pelaku usaha yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan konten visual yang profesional karena kurangnya peralatan ataupun kemampuan teknis. Melihat kondisi tersebut, kami berusaha membuat usaha yaitu Karsa Visual hadir untuk memberikan solusi melalui layanan fotografi dan video. Oke, pada satu visi, misi, serta tujuan, yaitu visinya menjadi penyedia layanan fotografi dan videografi yang kreatif, profesional, dan terpercaya dalam menghasilkan karya visual yang berkualitas untuk berbagai kebutuhan personal, bisnis, ataupun individu. Misinya yaitu menyediakan layanan fotografi dan video yang berkualitas, menghasilkan karya visual yang mampu mendukung dokumentasi, branding, promosi, ataupun publikasi secara efektif, memberikan layanan yang profesional, komunikatif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, mengembangkan kreativitas dan kemampuan teknik secara berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan industri kreatif, membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pelanggan ataupun mitra. Tujuannya yaitu ada 3 poin. Jangka pendeknya, memperkenalkan brand melalui media sosial, mendapatkan pelanggan pertama, mengembangkan portofolio untuk berbagai kebutuhan. Jangka menengahnya yaitu meningkatkan jumlah pelanggan dan memperluas target pasar, menambah variasi layanan fotografi dan video, serta menjalin kerjasama dengan berbagai mitra dan instansi. Jangka panjangnya yaitu menjadi penyedia jasa fotografi dan videografi yang terpercaya, mengembangkan kapasitas usaha dan kualitas layanan, memperluas pasar, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan. Next. Bab 2 yaitu deskripsi bisnis dan produk jasa. Pada gambaran umum bisnis yaitu profil bisnis, nama brand Karsa Visual Kreatif, bidang usahanya jasa fotografi dan videografi, bentuk usahanya usaha kelompok, tim, lokasinya yaitu berada di Batam dan di Jambi, media penjualannya di sosial media Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Tagline dari Karsa Visual yaitu Capture for Every Need. Produk atau jasa yang diberikan yaitu personal ataupun graduation photoshoot, event, produk foto ataupun video, company profile, corporate documentation, serta editing foto dan video. Keunggulannya yaitu layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien, hasil visual berkualitas, harga kompetitif, pelayanan komunikatif, mendukung branding dan storytelling visual pelanggan. Brand identity yaitu Karsa yang berarti semangat untuk berkarya, visual kreatif, berfokus pada karya visual yang kreatif. Warnanya yaitu memiliki tone warna hitam, putih, serta abu-abu. Filosofinya mengabadikan momen sekaligus menyampaikan pesan dan identitas klien melalui karya visual. Brand tone-nya yaitu profesional, kreatif, modern, fleksibel, dan adaptif. Oke, next slide. Untuk ketiga, analisis pasar ya, dari segi segmentasi pasar tersebut ada demografis yaitu remaja hingga dewasa, mahasiswa, UMKM, konten kreator dan pekerja. Lalu ada geografis dari segi pasar lokal Indonesia melalui pemasaran digital. Lalu ada psikografis yaitu konsumen yang mengutamakan kualitas visual dan kreativitas. Lalu ada perilaku yaitu aktif di media sosial. Lalu ada targeting. Untuk targeting menargetkan UMKM, bukan lokal, konten kreator, perusahaan, dan sebagainya. Lalu untuk positioning, posisikan sebagai penyedia jasa fotografi dan videografi profesional. Lalu ada analisis kompetitor yaitu studio foto lokal, peralatan lengkap, tetapi konsumen kurang fleksibel. Lalu ada freelancer, harga terjangkau, kualitas bervariasi. Agensi kreatif, layanan lengkap namun biaya lebih tinggi. Dan Karsa Visual Kreatif yaitu layanan beragam, harga kompetitif, dan konsep yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu ada analisis SWOT dari strength,
memiliki tim yang kreatif dan profesional, menawarkan layanan yang fleksibel, menghasilkan foto dan video berkualitas, harga kompetitif untuk individu maupun UMKM. Lalu ada weakness, jumlah tim dan peralatan masih terbatas, brand awareness-nya masih dalam tahap pengembangan. Lalu ada portofolio dan pengalaman klien yang masih dikembangkan, dan informasi masih berfokus pada media digital. Lalu ada opportunities, yaitu kebutuhan konten visual terus meningkat. Lalu pertumbuhan UMKM membuka peluang kerjasama berpotensi bermitra dengan perusahaan, komunitas, dan institusi. Lalu media digital mempermudah promosi dan perluasan pasar. Lalu ada threats, yaitu persaingan jasa foto dan video semakin tinggi. Perubahan brand, konten visual yang cepat, banyak kompetitor menawarkan layanan yang serupa, perlu terus berinovasi agar tetap kompetitif. Oke, selanjutnya yaitu ada bab 4 di strategi pemasaran, yaitu kami menggunakan elemen 7P, yaitu ada produk pertama, konsep visual kreatif menawarkan layanan fotografi dan videografi profesional yang mencakup dokumentasi event, personal dan graduation photoshoot, foto dan video produk, company profile, corporate documentation, serta jasa editing foto dan video. Terus yang kedua yaitu ada price. Konsep visual kreatif menerapkan harga yang kompetitif dan fleksibel sesuai jenis layanan, durasi pengerjaan, kebutuhan klien, serta tingkat kompleksitas proyek. Terus yang ketiga yaitu ada flash, layanan dipasarkan dan dipesan melalui kanal digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, website atau portofolio online. Terus next. Terus selanjutnya itu ada promotion. Promosi dilakukan melalui media sosial dengan menampilkan portofolio hasil karya, behind the scenes, produk produksi, testimoni pelanggan, konten edukasi fotografi dan videografi, serta pemanfaatan konten marketing dan influencer marketing. Selanjutnya yaitu ada people. Tim Karsa Visual Kreatif terdiri dari fotografer, videografer, editor, dan kreatif director yang memiliki kemampuan dalam produksi konten visual. Selanjutnya yaitu ada proses layanan dimulai dari konsultasi kebutuhan klien, penyusunan konsep visual, penjadwalan produksi, pelaksanaan sesi foto atau video, proses editing, revisi sesuai kesepakatan hingga penyerahan hasil akhir dalam format digital yang siap digunakan untuk promosi, publikasi maupun dokumentasi. Terus yang selanjutnya terakhir yaitu ada physical evidence. Proses layanan ya dimulai dari konsultasi kebutuhan klien, penyusunan konsep, penjadwalan produksi sehingga pelaksanaan sesi foto. Selanjutnya itu ada media pemasaran digital. Pada Karsa Visual Kreatif menerapkan pemasaran digital melalui berbagai media sosial dan platform online untuk memperkenalkan layanan yang ditawarkan kepada calon pengguna. Contohnya yaitu ada platform Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, serta website atau portofolio online. Selanjutnya yaitu ada target penjualan. Target penjualan Karsa Visual Kreatif dibuat dengan memperhatikan kemampuan tim, strategi pemasaran digital, dan peluang di bidang fotografi dan videografi yang semakin berkembang. Seperti misalnya bulan 1 sampai bulan 3 itu kita akan target unitnya itu 3 sampai 5 project per bulan dengan target omset itu 1.500.000 sampai 3 juta. Oke, pada bab 5 itu rencana operasional. Yang pertama ada lokasi dan sarana prasarana. Lokasi operasional yaitu berbasis online dan mobile sesuai lokasi proyek atau kebutuhan klien. Kemudian di suatu tempat itu ada rumah anggota tim sebagai pusat operasional dan lokasi kerja fleksibel. Kemudian ada peralatan utama seperti kamera DSLR atau mirrorless, lensa kamera, tripod, gimbal, mikrofon, lighting, memory card, dan perangkat lainnya. Kemudian ada teknologi yang digunakan yaitu menggunakan laptop, smartphone, aplikasi menggunakan Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, dan lainnya. Kemudian pada kapasitas produksi kami mampu menangani 3-8 proyek per bulan tergantung jenis layanan, durasi pengerjaan, dan jumlah permintaan klien. Kemudian pada alur produksi dan proses layanan, pada sistem layanan berbasis konsultasi ini agar hasil foto dan video dihasilkan sesuai dengan kebutuhan klien. Seluruh proses dilakukan dengan profesional mulai dari perencanaan, konsep, pelaksanaan produksi sampai penerimaan hasil akhir. Kemudian pada sumber kebutuhan daya, pada Karsa Visual Kreatif
membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota agar proses produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan dapat berjalan dengan efektif dan terorganisir. Bab 6 yaitu rencana keuangan. Untuk modal awal dan sumber pendanaan itu untuk komponen kebutuhan modal peralatan produksi ini hanya sekitaran 6.500.000. Untuk software dan lisensi editing ini hanya perkiraan sekitar 750.000. Yang ketiga yaitu transportasi dan operasional awal itu perkiraan sekitar 500.000. Branding dan portofolio perkiraan sekitar Rp 500.000 dan sebagainya. Next. Untuk proyeksi pendapatan selama 6 bulan, proyeksi pendapatan Karsa Visual Kreatif ini disusun berdasarkan estimasi jumlah proyek fotografi dan videografi yang diperoleh selama 6 bulan pertama operasional. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas tim, harga rata-rata layanan, gaya produksi, serta strategi promosi yang dilakukan melalui media sosial dan jaringan relasi. Next. Selanjutnya itu analisis break even point atau BIP. Itu seperti yang ada di layar. Next. Untuk proyeksi laba rugi per 1 tahun pertama itu bisa dilihat pada layar slide. Next. Bentuk dan roadmap untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang, Karsa Visual Kreatif menyusun rencana pengembangan yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan, pengembangan sumber daya serta perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan tingginya kebutuhan akan konten kreatif. Karsa Visual Kreatif berupaya menjadi mitra terpercaya dalam bidang produksi visual dan media kreatif. Berikut contoh produk yang telah Karsa Visual hasilkan yaitu produk hijab foto dan produk parfum. Mungkin cukup sekian dari tim PPL TRM 610 Malam. Terima kasih. Terima kasih.